Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala waddin sayyidina wa maulana Muhammadin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak awal kita melaksanakan tarawih di Masjid Ukhuwah Islamiyah ini, berbagai kultum maupun ceramah serta kajian yang telah dilaksanakan dan diperdengarkan, baik dari aspek keagamaan, aspek ekonomi, aspek sosial maupun aspek budaya, dari berbagai tokoh akademis maupun ulama yang prefer di bidangnya masing-masing. Izinkan pada malam hari ini saya mewakili mahasiswa maupun dari PBPMI ingin menyampaikan mengenai ukhuwah wataniyah. Ukhuwah wataniyah penting sekali kita sampaikan bahwasanya memang di berbagai negara mayoritas muslim di dunia telah mengalami gejolak yang sangat luar biasa. Bisa kita simak di Syria, Irak, Iran dan lain sebagainya. Padahal mereka mayoritas beragama muslim, tapi peperangan terjadi di negara sana. Hal itu bertolak belakang dengan ajaran Rasulullah SAW, di mana Rasul SAW mencoba memberikan contoh kepada kita semua dalam azanah di kota Yathrib yang sebelumnya dinamakan kota Madinah Al-Munawwarah. Itu berbagai perbedaan yang ada di negara tersebut, berbagai suku, ras, bangsa maupun agama ada di kota Yathrib. Perselisihan, pertumpahan darah juga ada di negara tersebut. Namun Rasulullah hadir dengan membawa khazanah Islam, sehingga kota Yathrib yang saat ini dikenal dengan Madinah Munawwarah menjadi kota yang sangat luar biasa, menjadi salah satu kota yang dimana Allah muliakan selain daripada kota Mekah Al-Mukarramah. Di dalam kota Madinah tersendiri, di sana dicetuskan oleh Rasul SAW, yaitu Piagam Madinah. Piagam Madinah sendiri merupakan dokumen ataupun undang-undang yang mengatur batas-batas geografis, menguraikan hak dan kewajiban setiap anggota masyarakat, sebagaimana jaminan keadilan, kesetiaan, ketentraman, keamanan jiwa dan harta. Seluruh anggota masyarakat dan bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas negara ataupun kota Madinah tanpa terkecuali, baik beragama Islam, Yahudi maupun Kristen pada saat itu. Dan Piagam Madinah menjadi salah satu, sejarawan mengatakan, dinobatkan sebagai konsensus peradaban yang pertama kali dibuat oleh manusia. Dengan adanya Piagam Madinah, era perbudakan dan rasialisme telah berakhir bagi seluruh penduduk Madinah dan termasuk kelompok-kelompok Yahudi. Kali ini saya ingin mengajak para jamaah sholat tarawih di Masjid Ukhuwah Islamiyah ini untuk menyelami sejarah singkat berdirinya negara tercinta kita, yaitu negara Islam, negara Republik Indonesia. Sejatinya Indonesia bukanlah bangsa yang baru yang tiba-tiba ada semenjak 17 Agustus 1945. Bukan pula sebuah negara yang tiba-tiba ada begitu saja dengan nama Indonesia. Akan tetapi negara ini merupakan negara yang dibangun di atas sejarah panjang, sejarah kerajaan Sriwijaya, Majapahit, bahkan Islam masuk melalui kerajaan Demak maupun yang diajarkan oleh Wali Songo. Dengan demikian, sudah berabad-abad Indonesia dibangun oleh nenek moyang kita, sudah cukup panjang tinta sejarah mengukir Indonesia. Sejarah itu pula yang akhirnya menuntun para kiai, menuntun pejuang dan para tokoh-tokoh Islam untuk memilih konsensus bersama, yaitu Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Kedudukan Pancasila bagi bangsa ini, khususnya umat muslim Indonesia, hanyalah sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara, bukan pedoman hidup untuk beragama. Sekali lagi saya ulang, Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara, bukan pedoman hidup beragama. Namun sekali lagi bukan hanya beragama, tapi jamaah sekalian harus mengetahui secara bersama-sama nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila adalah nilai-nilai agama Islam, nilai-nilai yang sesuai dengan Piagam Madinah yang digagas oleh Nabi Muhammad SAW. Khususnya di dalam Al-Quran sendiri juga telah menjadi pelajaran bagi kita semua. Di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal antara satu dengan yang lainnya. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Lantas apakah kita meragukan ideologi kita Pancasila? Mengapa ini disetujui oleh ulama, kiai dan tokoh agama Islam pada waktu itu? Bukanlah ini semua artinya membuka peluang bagi agama lain untuk berkembang di Indonesia? Bukankah semua dengan memberikan senjata bagi musuh agama kita? Jawabannya adalah tidak. Pancasila menguatkan bagaimana kita beragama di Indonesia. Sebenarnya keindahan itu nampak ketika adanya perbedaan di antara kita. Contoh saja pelangi. Pelangi indah itu apabila disertai warna-warna yang berbeda. Coba kita bayangkan ketika pelangi hanya ada satu warna, keindahannya itu pun akan luntur seketika. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walau syaa Allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin yudillu man yasha wa yahdi man yasha wa la tus'alunna amma kuntum ta'malun. Seandainya Allah berkehendak, niscaya Dia menjadikan satu umat saja, akan tetapi Dia menyesatkan siapa saja yang dikehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki berdasarkan kesiapannya untuk menerima petunjuk. Kamu pasti akan ditanya tentang apa yang kamu kerjakan. Di sini ayatnya jelas bahwasanya kita tidak hanya dituntut untuk beragama hanya Islam saja. Allah itu sangat mudah membalikkan hati seorang hambanya. Maka dari itu adanya perbedaan ini membuat kita merefleksikan diri kita, bagaimana perbedaan itu adalah salah satu sunnatullah, sebuah kenyataan yang tidak bisa dipungkiri karena merupakan kehendaknya. Oleh karena itu janganlah kita memandang bahwa perbedaan adalah sebuah musibah, akan tetapi pandanglah perbedaan sebagai sebuah nikmat. Jika semua orang kaya, kepada siapa lagi kita akan membagikan zakat kita? Jika semua orang pintar, kepada siapa kita akan belajar dan mengajar? Jika semua orang beruang, kepada siapa lagi kita akan bersedekah? Dan jika semua orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka siapa lagi yang menjadi renungan untuk kita semua? Jamaah sholat tarawih di Masjid Ukhuwah Islamnya yang berbahagia ini, usai sudah pemilu tahun 2024 ini dengan nama damai, meskipun mungkin ada yang ketidaksesuaian dalam pelaksanaan yang cukup jelas. Kita sudahi perbedaan pilihan, mari kita rajut kembali persatuan dan kesatuan. Inilah cita-cita Bhinneka Tunggal Ika dan juga semangat dasar dari persaudaraan umat muslim, persaudaraan umat beragama. Pasalnya pengalaman pahit bangsa kita selama ini yang ditimpa berbagai konflik kepentingan dan juga konflik kerusuhan mengisyaratkan bahwa keragaman bangsa Indonesia apabila tidak disikapi secara jernih dan bijak akan menjadi bom waktu yang bisa meledak setiap saat. Untuk itu kaum muslimin sebagai umat mayoritas di Indonesia haruslah memberikan teladan dalam mewujudkan persatuan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan akhir dari kata saya yang mungkin ini menjadi refleksi kita bersama, kami memohon doa kepada para jamaah sekalian, kepada warga Palestina khususnya, di mana kemerdekaan mereka saat ini masih belum benar-benar merdeka. Penindasan dan juga kekerasan masih diloyalkan oleh kaum Israel, bahkan genosida besar-besaran telah dilaksanakan dengan keji dan muka. Mari kita berdoa bersama-sama, semoga warga Palestina dapat merdeka dan hidup aman damai seperti negara Indonesia yang tercinta. Dan kepada seluruh jamaah saya memohonkan doa kepada wilayah-wilayah yang sedang terjadi bencana alam, semoga Allah mengampuni dan juga mengangkat dan meneduhkan warga yang terdampak bencana tersebut. Akhir kata dari saya, ini makalah dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Undur maqala wala tandur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.